Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang teknik dan bentuk instrumen penilaian pengetahuan berbasis pembelajaran abad 21 yang telah disusun oleh Vela Sulistia NPM 1850301, Asrilah Munaji NPM 1850312, Anissa Fitria Abdullah NPM 1850320, dan saya sendiri Asti Puji Esti Hidayat NPM 1850326. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep penilaian pengetahuan. Pada pembelajaran abad 21, tidak hanya dilakukan penilaian keterampilan dan sikap saja, namun juga dilakukan penilaian pengetahuan dengan menggunakan taksonomi Bloom yang dapat menunjang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan tersebut terdiri dari LOTS atau Low Order Thinking Skill dan HOTS atau High Order Thinking Skill. Kemampuan tersebut dimulai pada tahap mengetahui, di mana informasi yang diterima oleh peserta didik hanya sebatas diingat saja. Bisa jadi peserta didik tidak memahami informasi yang diterimanya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu memahami. Di sini peserta didik belum sampai mengelola informasi, namun sudah mengerti dan paham mengenai informasi yang diterimanya. Selanjutnya yaitu tahap menerapkan. Di sini peserta didik diajak mengaplikasikan informasi yang diterimanya. Jika pemahamannya tepat, maka penerapannya pun akan tepat. Ketiga kemampuan tadi tergolong ke dalam LOTS atau Low Order Thinking Skill. Selanjutnya yaitu tahap menganalisis. Di sini peserta didik harus mampu mempelajari informasi dengan cermat dan lebih mendalam. Pendidik pun harus memiliki keterampilan menanya agar peserta didik terlatih untuk bertanya tentang informasi yang lebih rinci dan mendalam, karena akan menunjang pada keterampilan atau kemampuan tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu tahap mengevaluasi. Setelah melewati proses yang runut, peserta didik akan mampu mengumpulkan informasi konkret sebagai hasil analisisnya. Selanjutnya, tahap mencipta. Di sini peserta didik memiliki cukup bekal ketika telah terbiasa berpikir kritis. Aspek kognitif tersebut merupakan kata kerja dalam suatu kompetensi dasar yang menunjukkan kemampuan berpikir yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran. Dengan terbiasa berpikir kritis pun, peserta didik akan terbiasa dalam menghadapi kehidupannya, terutama di abad 21 ini, karena peserta didik akan mampu berpikir secara kritis dan akan melakukan hal-hal dengan segala pertimbangan sehingga tidak akan melakukan hal yang merugikan bagi dirinya sendiri. Kemudian terdapat pengertian penilaian pengetahuan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kunandar, penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya, menurut Wildan, penilaian kompetensi pengetahuan ini salah satunya meliputi tes tulis, seperti pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, melengkapi, uraian singkat, dan masih banyak lagi beberapa jenis dan teknik dalam tes tulis untuk penilaian kompetensi pengetahuan. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa penilaian pengetahuan merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat penguasaan dalam aspek pengetahuan yang dimiliki peserta didik, salah satunya meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi dengan menggunakan teknik dan instrumen tertentu, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan penugasan.
Materi selanjutnya yaitu teknik dan bentuk instrumen penilaian pengetahuan. Teknik penilaian pengetahuan adalah cara yang digunakan untuk melakukan penilaian kompetensi pengetahuan dengan menggunakan berbagai bentuk instrumen penilaian. Sedangkan instrumen penilaian adalah alat yang digunakan atau disusun untuk mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, dalam penilaian pengetahuan ini terdapat 3 teknik yang digunakan, yaitu ada tes tertulis, tes lisan, dan penugasan atau proyek. Pada tes tertulis terdapat 6 instrumen penilaian, yaitu pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Sedangkan pada teknik tes tertulis terdapat instrumen penilaian berupa kuis dan tanya jawab. Dan yang terakhir, pada teknik penugasan atau proyek digunakan instrumen penilaian berupa tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah atau di luar sekolah, baik secara formal maupun informal. Teknik penilaian pengetahuan yang pertama yaitu ada tes tertulis. Tes tertulis ini merupakan penilaian dengan menggunakan bentuk soal atau tes secara tertulis. Dalam menjawab soal, peserta didik tidak selalu harus menuliskan jawaban, tetapi dapat juga dengan menggunakan bentuk yang lain. Tes tertulis ini dibagi menjadi 2, yaitu tes objektif yang meliputi soal pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, dan isian singkat. Sedangkan jenis tes tertulis non-objektif yaitu seperti soal uraian. Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis pun kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini, seperti karakteristik mata pelajaran dan keluasan ruang lingkup yang akan diuji. Kemudian ada materi, misalnya kesesuaian soal dengan standar kompetensi. Selanjutnya ada konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan tegas. Dan yang terakhir yaitu bahasa, misalnya rumusan soal tidak menggunakan kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. Selanjutnya ada instrumen tertulis, yang pertama yaitu pilihan ganda. Kalian pasti sudah tidak asing dengan jenis tes tertulis ini karena sering digunakan. Contohnya pada saat ujian nasional, seleksi masuk perguruan tinggi, dan lain-lain. Nah, pilihan ganda ini merupakan soal yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik yang bersifat kognitif. Soal pilihan ganda ini biasanya berisi ada pokok soal dan juga ada pilihan jawabannya. Nah, dalam pilihan jawaban itu terdapat kunci jawaban yang memang benar merupakan jawabannya dan juga ada pengecoh. Adapun kaidah-kaidah dalam membuat tes pilihan ganda yang harus kita perhatikan, yang pertama, instruksi pengerjaan soal harus jelas. Yang kedua, hanya ada satu jawaban yang paling benar. Yang ketiga, tiap butir soal hendaknya hanya mengandung satu ide. Dan yang terakhir, susunlah agar jawaban manapun mempunyai kesesuaian tata bahasa dengan kalimat pokoknya. Dalam soal pilihan ganda terdapat 4 jenis bentuk pilihan ganda. Yang pertama ada distressor, yaitu di setiap pertanyaan maupun pernyataan mempunyai beberapa pilihan jawaban yang salah, namun disediakan satu pilihan yang benar. Tugas peserta didik yaitu memilih jawaban yang benar. Contoh soalnya seperti ini. Hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan disebut simbiosis ... Jawabannya C, yaitu mutualisme, yang merupakan jawaban yang benar. Selanjutnya yaitu variasi negatif.
Nah, pada jenis bentuk pilihan ganda yang ini, setiap pertanyaan atau pernyataan mempunyai beberapa pilihan jawaban yang benar, tetapi disediakan satu kemungkinan jawaban yang salah. Di sini tugas peserta didik yaitu memilih jawaban yang salah. Contoh soalnya, ciri-ciri khusus samudra Arktik adalah sebagai berikut. Kecuali, nah biasanya pada jenis soal ini terdapat kata kecuali. Nah, pada opsi dipilih jawaban D. Seluruhnya terdapat di garis lintang selatan. Nah, opsi D ini merupakan jawaban yang salah. Selanjutnya yaitu variasi berganda. Nah, pada jenis ini peserta didik memilih beberapa kemungkinan jawaban yang semuanya benar. Tetapi ada satu jawaban yang paling benar. Tugas peserta didik adalah memilih jawaban yang paling benar. Contoh soalnya, dalam pergaulan di sekolah, siswa harus menghormati, jawabannya D, seluruh warga sekolah. Karena menghormati guru harus, siswa yang lain juga harus, kepala sekolah juga harus. Tetapi yang paling tepat, yang paling benar adalah seluruh warga sekolah. Nah, kemudian jenis tes bentuk pilihan ganda yang terakhir yaitu variasi yang tidak lengkap. Pada jenis ini, pertanyaan atau pernyataan yang memiliki beberapa kemungkinan jawaban yang belum lengkap. Tugas peserta didik yaitu mencari satu kemungkinan jawaban yang benar dan melengkapinya. Contoh soalnya, kepadatan penduduk berdasarkan lahan pertanian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepadatan penduduk agraris dan kepadatan penduduk titik-titik. Jawabannya A, fisiologis. Nah, jadi di sini peserta didik harus mencari satu kemungkinan jawaban yang benar dan melengkapi kalimat yang ada pada soal tersebut. Selanjutnya terdapat keunggulan dari tes pilihan ganda. 1. Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik sudah pasti dan jelas. 2. Jumlah soal yang cukup besar dapat mewakili semua kompetensi yang diukur. 3. Kunci jawaban dapat dipersiapkan secara pasti dengan soal-soal yang disusun secara sistematis. 4. Kunci jawaban bersifat mutlak, sehingga tidak menimbulkan subjektivitas. 5. Tidak ada kemungkinan bagi peserta didik untuk mengemukakan hal-hal yang tidak relevan dengan persoalannya. 6. Dapat digunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik dalam jumlah banyak dan mudah, serta cepat dalam koreksi jawaban. 7. Mudah dan lebih cepat koreksinya. 8. Soal pilihan ganda mudah dianalisis. 9. Dapat menjangkau lebih banyak materi atau kompetensi yang dapat diukur. 10. Soal dapat disusun bervariasi. Kelemahan tes pilihan ganda. 1. Peserta didik tidak mengembangkan sendiri jawabannya. 2. Pada umumnya hanya digunakan untuk menilai kemampuan mengingat kembali, mengenal kembali, mengasosiasikan antara dua hal, memahami hubungan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip. 3. Dapat membuat peserta didik tidak terbiasa mengemukakan ide secara tertulis. 4. Kemungkinan untuk menebak jawaban. 5. Proses berpikir peserta didik tidak dapat diikuti. 6. Memungkinkan peserta didik saling menyontek secara mudah. 7. Membuat soalnya memerlukan waktu yang lama. 8. Membuat pengecoh cukup sulit. 9. Tidak dapat mengetahui proses peserta didik dalam mengerjakan soal. 10. Rawan bocor apabila hanya membuat satu set soal untuk kelas paralel. 11. Kesulitan untuk menulis atau membuat soal untuk analisis dan sintesis. Untuk menghitung hasil akhir, dapat dilakukan dengan menghitung penskoran bentuk pilihan ganda. Terdapat dua cara. Yang pertama, penskoran dengan memperhitungkan jawaban soal yang salah. Nah, dengan menggunakan cara ini, peserta didik akan lebih berhati-hati pada saat mengerjakan soal, karena jika terdapat jawaban yang salah, maka itu akan mempengaruhi nilai yang mereka miliki.
dengan menggunakan rumus skor sama dengan banyaknya butir soal yang dijawab benar dikurangi banyaknya butir soal yang dijawab salah dibagi jumlah butir opsi pada soal dikurangi 1 dibagi lagi banyaknya butir soal dan dikalikan 100. Contoh soalnya yaitu soal bentuk pilihan ganda yang terdiri dari 40 butir soal dengan 4 pilihan untuk setiap butir soal. Bila banyaknya butir soal yang dijawab benar ada 20, yang dijawab salah ada 12, dan yang tidak dijawab ada 8, maka skor yang diperoleh adalah 20 dikurangi 12 dibagi 4 kurangi 1 dibagi lagi 40 dikalikan 100 dan hasilnya yaitu 40. Jadi skor dari soal tersebut yaitu 40. Dan cara yang kedua yaitu penskoran dengan tidak memperhitungkan jawaban salah. Dengan menggunakan cara ini, biasanya peserta didik dapat menebak jawaban sehingga mereka tidak berhati-hati karena dengan cara ini tidak akan mempengaruhi nilai mereka jika ada jawaban yang salah. Dan cara ini menggunakan rumus skor sama dengan banyaknya butir soal yang dijawab benar dibagi banyaknya butir soal dikali 100. Contohnya banyak soal tes ada 40 butir. Banyaknya jawaban yang benar ada 20 butir. Jadi skor yang diperoleh adalah 20 dibagi 40 dikali 100 yaitu 50. Jadi skor dari soal tersebut yaitu 50. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tes tertulis berbentuk isian. Tes tertulis berbentuk isian ini adalah bentuk tes di mana butir soal pada bagian-bagian tertentu itu dihilangkan atau dikosongkan dan diganti dengan tanda titik-titik. Kemudian, peserta didik diminta untuk melengkapi pada bagian titik-titik tersebut dengan jawaban yang tepat dan benar. Tes berbentuk isian ini umumnya hanya dapat mengukur ingatan pada peserta didik. Namun, tes seperti ini mudah dilakukan dan dapat dinilai dengan mudah. Dalam tes tertulis berbentuk isian ini terdapat kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya ialah yang pertama, mudah dalam pembuatan soalnya. Yang kedua, kemungkinan menebak jawabannya itu cukup sulit. Yang ketiga, cocok untuk soal-soal hitungan atau soal-soal yang jawabannya pasti. Kelemahannya adalah 1. Tidak cocok untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks. Yang kedua, sulit menyusun kata-kata yang jawabannya hanya 1. Selanjutnya, ada tes berbentuk jawaban singkat. Tes berbentuk jawaban singkat ini adalah tes tertulis di mana guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik yang memerlukan jawaban secara singkat. Tes tertulis bentuk ini cocok digunakan untuk ingatan atau hafalan, seperti nama-nama tokoh, tempat-tempat bersejarah, atau yang lainnya. Contohnya seperti berikut. Siapa nama Presiden pertama Republik Indonesia? Jawabannya adalah Insinyur Soekarno. Nah, dalam penyusunan tes tertulis bentuk jawaban singkat ini terdapat kaidah. Kaidah menyusun tes tertulis bentuk jawaban. Yang pertama,
menggunakan kalimat tanya lebih baik daripada kalimat pernyataan. Yang kedua, pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga jawaban yang muncul dapat disampaikan sesingkat mungkin. Ketiga, hindari penggunaan susunan kalimat yang persis sama dengan buku teks. Nah, selanjutnya ada tes tertulis bentuk benar atau salah. Tes tertulis benar atau salah ini adalah bentuk tes tertulis di mana soal berupa pernyataan yang mengandung dua kemungkinan, yaitu benar atau salah. Peserta didik dituntut untuk menentukan apakah pernyataan dalam soal tersebut benar atau salah. Dan kemungkinan peserta didik menjawab pertanyaannya dengan benar adalah sekitar 50%, karena alternatif jawabannya hanya ada dua, yaitu benar atau salah. Dalam tes tertulis benar atau salah ini juga mempunyai kelemahan dan kelebihan, yaitu kelemahannya yang pertama, sulit menuliskan soal benar atau salah di luar tingkat pengetahuan yang bebas. Yang kedua, jawaban soal tidak memberikan bukti bahwa peserta didik mengetahui dengan baik soal tersebut. Yang ketiga, memungkinkan dan mendorong peserta didik untuk menerka-nerka jawaban dari soal tersebut. Kelebihannya yaitu yang pertama, tes ini baik untuk hasil-hasil di mana hanya ada dua alternatif jawaban, yaitu yang tadi yang benar atau salah itu. Yang kedua, tuntutan kurang ditekankan pada kemampuan membaca peserta didik. Yang ketiga, sejumlah soal relatif dapat dijawab dalam tipe tes secara berkala. Yang terakhir, penilaian mudah yaitu objektif dan dapat dipercaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya adalah tes tertulis bentuk menjodohkan. Nah, tes tertulis bentuk menjodohkan ini merupakan tes tertulis yang terdiri atas dua macam kolom paralel. Nah, tiap kolom itu berisi pernyataan, yang satu menempati posisi sebagai soal dan yang satunya lagi menempati posisi sebagai jawaban. Nah, jadi nanti peserta didik diminta untuk menjodohkan dua pernyataan yang ada pada tabel di atas ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya, misalnya mari kita jodohkan. Pemakaian kata yang berlebihan itu berarti apakah morfologi, pleonasme, atau hiperkorek. Tentu teman-teman sudah tahu ya bahwa pleonasme adalah pemakaian kata yang berlebihan. Kemudian morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari seluk-beluk kata, sedangkan hiperkorek adalah membenarkan kata-kata yang sudah benar. Nah, maka teman-teman kalau misalnya sudah tahu, berarti sudah bisa menjodohkan. Tapi intinya adalah tes tertulis ini sering digunakan untuk mengukur informasi tentang fakta gitu. Jadi apa sih kelebihan dan kelemahan tes tertulis bentuk menjodohkan? Pertama, teman-teman bisa lihat di sini. Kelebihannya adalah waktu membaca dan merespon itu relatif singkat, terus mudah untuk dibuat gitu. Dan penilaiannya juga mudah, objektif, dan dapat dipercaya. Namun apa kelemahannya? Nah, kelemahannya adalah materi soal menjodohkan ini dibatasi oleh faktor ingatan yang sederhana gitu, sehingga tidak tepat untuk dipakai mengukur penguasaan yang bersifat pengertian dan kemampuan membuat penafsiran. Terus sulit menyusun soal yang menjodohkan, yang mengandung sejumlah respon yang homogen gitu, dan mudah terpengaruh dengan petunjuk yang tidak relevan. Oke,
Selanjutnya adalah soal uraian. Nah, tes tertulis berbentuk soal uraian. Nah, soal uraian atau soal esai ini dapat digunakan untuk kemampuan siswa secara mendalam. Jadi nanti siswa itu dituntut untuk menyajikan jawaban terurai secara bebas dengan ya mengorganisasikan pikirannya, mengemukakan pendapatnya, dan mengekspresikan gagasan dengan menggunakan kalimat spirit itu. Contohnya nih. Nah, pertama ada soalnya di atas. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sintaksis. Terus jelaskan apa yang dimaksud dengan fonologi. Nah, nanti soal bentuk uraian ini menuntut peserta didik untuk mengingat, memahami, dan mengorganisasikan pikirannya gitu, ataupun gagasannya. Apa sih kelebihan dan kelemahan soal uraian? Nah, kelebihannya adalah pertama, pengukur aspek kognitif yang lebih tinggi. Kemudian, mengembangkan kemampuan berbahasa peserta didik. Terus, melatih kemampuan berpikir yang teratur bagi peserta didik dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Terus, kelebihannya adalah penyusunan soal tidak membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, namun ada kelemahannya. Kelemahannya adalah cara memeriksa hasil pekerjaan peserta didik agak sukar dan bisa subjektif gitu. Jadi emang agak sulit karena tentu tadi karena jawabannya tiap peserta didik pasti beda karena tiap gagasannya pasti beda juga. Terus kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama untuk koreksi, untuk membenarkannya. Nah, kemudian membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan satu soal uraian. Jadi dalam satu soal uraian ini emang meskipun mungkin pertanyaannya pendek, tapi banyak waktu yang bisa dimakan sama banyak waktu yang kepakai selama menyelesaikan satu soal uraian. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Selanjutnya adalah materi tentang penugasan atau proyek ya. Jadi penugasan atau proyek ini adalah instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu ataupun kelompok yang sesuai dengan karakteristik tugas penilaian itu sendiri gitu. Nah, tujuannya adalah untuk pendalaman penguasaan kompetensi pengetahuan yang telah dipelajari atau dikuasai di kelas melalui proses pembelajaran. Nah, pada prinsipnya ya penilaian melalui penugasan ini adalah menilai hasil produk dari penugasan tersebut gitu. Nah, menurut Kunandar dalam bukunya halaman 232 tahun 2014 terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan penilaian melalui penugasan ini. Pertama, teman-teman bisa lihat. Pertama, menentukan kompetensi yang akan dinilai. Nah, jadi kompetensi seperti apa yang kemudian nanti akhirnya akan kita nilai gitu. Terus yang kedua, menetapkan tugas yang akan dibuat peserta didik. Nah, tugas seperti apa yang kemudian akan kita berikan kepada peserta didik nantinya. Nah, yang ketiga adalah menentukan rencana pengerjaan tugas. Apakah itu dilakukan secara individual atau kelompok. Nah, jadi nantinya bisa ditentukan apakah tugasnya ini dikerjakan secara perseorangan ataupun per kelompok. Nah, yang keempat itu menetapkan pendekatan yang digunakan dalam penilaian, apakah secara holistik atau analitis. Nah, penilaian secara holistik ini berdasarkan kesan keseluruhan dari semua tugas. Sedangkan analitik ini berdasarkan aspek-aspek yang lebih rinci tentang tugasnya itu sendiri gitu. Terus yang kelima, menetapkan batas waktu pengerjaan tugas. Nanti kita beri batas pengerjaan tugas agar kemudian peserta didik ini bisa mengerjakannya tepat waktu dan tidak
melalaikan tugasnya gitu. Nah, yang keenam adalah merumuskan tahapan pelaksanaan tugas. Jadi nanti tahapannya dirumuskan gitu, mau bagaimana dan seperti apa. Nanti kita juga harus menetapkan kriteria penilaian tugasnya itu. Jadi mau seperti apa juga kita harus siapkan. Terus menyusun rubrik penilaian tugas. Itu juga perlu kita susun gitu agar kemudian kita tahu gitu rubriknya seperti apa. Nah, yang terakhir yang 9 adalah menyusun daftar cek atau rating scale sebagai pedoman observasi terhadap tampilan tugas peserta didik jika diperlukan. Nah, itu untuk perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi pengetahuan melalui penugasan. Oke. Selanjutnya adalah rambu-rambu kompetensi pengetahuan melalui penugasan. Nah, menurut Kunandar juga di bukunya halaman 233 tahun 2014 terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penilaian kompetensi pengetahuan melalui penugasan. Pertama, tugas mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar gitu. Jadi tugas ini harus sampai ataupun harus sesuai dengan indikator yang telah kita susun tadi. Apakah tercapai atau tidak. Terus tugas ini dapat dikerjakan oleh peserta didik. Nah, jadi jangan sampai tugasnya ini tidak sesuai gitu dengan apa yang telah dipelajari peserta didik, dan tentu peserta didik harus bisa mengerjakan tugas ini. Yang ketiga, tugas dapat dikerjakan selama proses pembelajaran atau merupakan bagian dari pembelajaran mandiri gitu. Jadi tugasnya dapat dikerjakan ketika belajar ataupun ketika mereka belajar secara mandiri. Terus pemberian tugas sesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik gitu. Tentu kita sebagai guru kita harus tahu gitu sejauh mana peserta didik berkembang. Maka pemberian tugasnya itu jangan sampai melebihi kapasitas peserta didik gitu. Harus sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik itu sendiri. Kemudian materi penugasan yang kelima, materi penugasan harus sesuai dengan cakupan kurikulum gitu. Jangan sampai kemudian materi yang ditugaskan tidak sesuai dengan kurikulum ataupun keluar jalur gitu. Yang keenam adalah penugasan ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan kompetensi individualnya meskipun tugas diberikan secara kelompok gitu. Jadi nanti meskipun pemberian tugasnya itu diberikan secara kelompok, tapi peserta didik juga harus menunjukkan kompetensi individualnya gitu. Harus menunjukkan kemampuan individunya. Oke. Yang ketujuh, untuk tugas kelompok perlu dijelaskan rincian tugas setiap anggotanya. Jadi nanti ketika pengerjaan ataupun ketika ada tugas kelompok, kita harus tahu pembagian tugas setiap anggota agar kemudian nanti kita tahu bahwa setiap anggota ini bekerja gitu, mengerjakan tugasnya. Nah, yang ke-8, tugas harus bersifat adil gitu, harus merata. Dalam artian harus merata, jangan sampai ada yang lebih dominan mengerjakannya gitu. Karena ini kan kerja kelompok, jadi pemberian tugas harus bersifat adil. Yang ke-9, tampilan kualitas hasil tugas yang diharapkan disampaikan secara jelas gitu. Jadi tugasnya itu benar-benar harus bisa disampaikan secara jelas dan sampai kepada halayak, khususnya peserta didik. Nah, kemudian yang 10 adalah penugasan harus dicantumkan tentang waktu pengerjaan tugasnya gitu. Jadi misalnya kita beri mereka tugas dan mereka harus mencantumkan waktunya
dalam artian mencantumkan waktu pengerjaan tugasnya gitu. Misalkan pertemuan pertama hari sekian, jam sekian, dan di mana gitu. Jadi harus dicantumkan rentang waktu pengerjaan tugasnya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah contoh instrumen penilaian kompetensi pengetahuan melalui penugasan. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ya. Contoh nih. Nama sekolah SMP Utama, nama siswa Yanti, mata pelajaran IPA, tahun pelajaran 2013-2014, kelas 7 semester 1. Tugasnya adalah pertama, identifikasi perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, dikumpulkan minggu depan pada saat mata pelajaran IPA. Yang ketiga, selamat bekerja. Oke. Nah, bisa kita lihat nih rubrik penilaiannya dan skornya. Tadi apabila misalnya rubrik penilaiannya adalah yang pertama misalnya zat padat nih. 1. Mempunyai bentuk dan volume tertentu. Kedua, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Ketiga, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Nah, jadi nanti skornya, skor 3 jika menjawab 3 jawaban dengan benar. Skornya 2 jika menjawab 2 pertanyaan dengan benar. Terus kemudian skornya 1 jika menjawab 1 jawaban dengan benar. Nah, zat cair. Begitupun dengan yang lainnya. Dengan zat cair dan zat gas. Skornya 3 jika menjawab 3 jawaban dengan benar. Skornya 2 jika menjawab 2 pertanyaan dengan benar. Skornya 1 jika menjawab 1 jawaban dengan benar. Nah, oke. Maka bisa kita lihat bahwa hasil skor tugas yang Yanti dapat adalah sebagai berikut. Pertanyaan nomor 1 skornya 2, nomor 2 skornya 3, dan nomor 3 skornya 3. Maka skor perolehannya adalah 8. Maka nilai akhir Yanti adalah nilai sama dengan 8/9 dari keseluruhan jawaban. Jika ia benar 9 kali 100, maka sama dengan 89. Terus kita konversikan ke skala 4. Jadi 89/100 kali 4 sama dengan 3,56. Nah, sekarang kita lihat ke keterangan penilaian. Nilai 91 sampai 100 berarti termasuk kategori amat baik. Nilai 81 sampai 90 berarti baik. Nilai 71 sampai 80 berarti cukup. Terus nilai 60 sampai 70 berarti kurang. Dan nilai kurang dari 60 berarti sangat kurang. Maka bisa kita lihat di sini bahwa nilai yang diperoleh oleh Yanti termasuk ke dalam kategori baik, karena dia memperoleh nilai 89, atau dalam konversi skala 4 itu mendapat 3,56. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam kondisi baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria Abdullah, NPM 185-0320. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang tes lisan. Yang pertama itu ada pengertian tes lisan. Teman-teman, tes lisan adalah tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi seseorang, terutama pengetahuan kognitif, di mana para guru mengetes peserta didiknya secara verbal atau secara lisan, dan juga para peserta didiknya meresponnya dengan
hafal juga nih kawan-kawan. Selanjutnya, saya akan memaparkan hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan pertanyaan lisan. Tada! Yang pertama ada, gunakanlah kalimat yang dapat dipahami oleh siswa. Teman-teman, sebagai seorang guru, ketika akan melakukan tes lisan, ia harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jangan karena ingin terlihat hebat, terlihat luar biasa, terlihat pintar, maka guru itu mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami oleh siswanya. Tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada struktur pertanyaan diajukan dengan urutan yang sesuai. Hal ini juga perlu diperhatikan nih teman-teman. Karena jika kita mengajukan pertanyaan sulit terlebih dahulu, maka peserta didik pun akan pusing duluan ya. Jadinya jika kita ingin melakukan tes lisan, maka pertanyaannya itu harus didahului oleh yang mudah terlebih dahulu, lalu ke yang sulit. Seperti itu kawan-kawan. Lalu yang ketiga ada, perhatikan keseimbangan antara pertanyaan yang mudah dan yang sulit. Contohnya itu, kita akan melakukan tes lisan kepada para peserta didik, maka pertanyaannya itu harus seimbang nih kawan-kawan. Ada 10 pertanyaan, berarti 5 pertanyaan mudah dan 5 pertanyaan sulit. Lalu yang keempat, upayakan partisipasi semua siswa untuk menjawab pertanyaan. Nah teman-teman, jika kita nanti menjadi seorang guru dan jika kita akan melakukan tes lisan, jangan sampai kita hanya karena melihat salah satu peserta didik yang pintar, maka kita mengajukan tes lisan pada dia saja. Tidak boleh seperti itu ya kawan-kawan ya. Kita harus sama rata. Karena tes lisan itu mengacu berkomunikasi para peserta didik, terutama kemampuannya. Lalu yang kelima, pendistribusian pertanyaan dilakukan secara acak pada seluruh siswa. Contohnya ini nih ya. Ada 2 orang murid. Yang pertama itu bernama Lukas dan yang kedua bernama Kai. Seorang guru pada saat mengajukan pertanyaan pada Lukas itu sesuai urutan ya, dari nomor 1 hingga nomor 5. Namun pada saat menanyakan pertanyaan pada Kai, diacak. Bisa saja yang nomor 2 jadi nomor 1, yang nomor 3 jadi nomor 1. Tapi ingat ya kawan-kawan, harus sesuai pedoman. Yang mudah dulu, baru ke yang sulit. Selanjutnya, saya akan memaparkan contoh tes lisan yang berkaitan dengan taksonomi Bloom. Tada! Setelah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya bahwasanya taksonomi Bloom itu ada 6. Yang pertama, mengingat. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, mengaplikasikan. Yang keempat, menganalisis. Yang kelima, mengevaluasi. Dan yang keenam itu ada berkreasi. Nah, contoh pertanyaan yang berkaitan dengan mengingat adalah berapa perbedaan waktu antara Indonesia bagian Barat dengan GMT? Mengapa demikian? Karena pertanyaan ini dibutuhkan kemampuan mengingat. Lalu yang kedua, yang merujuk pada memahami. Pertanyaannya itu, kenapa daerah Indonesia bagian timur lebih cepat gelap daripada bagian barat? Mengapa demikian? Karena hal ini membutuhkan kemampuan untuk memahami. Lalu yang ketiga, mengaplikasikan. Contoh pertanyaannya itu, jika untuk membuat dinding bata seluas 1 meter persegi dibutuhkan 60 batu bata, berapa batu bata yang dibutuhkan untuk membuat tembok sepanjang 8 meter dengan tinggi 1,5 meter? Mengapa demikian? Karena untuk membenarkan apa yang ada di pertanyaan ini dibutuhkan untuk mengaplikasikannya terlebih dahulu. Lalu yang keempat, pada menganalisis ada mengapa tsunami terjadi di daerah pantai selatan Pulau Jawa dan tidak terjadi di daerah pantai utara. Mengapa demikian? Karena pertanyaan ini merujuk kepada kemampuan untuk menganalisis. Lalu yang kelima, pada tahap mengevaluasi. Pertanyaannya itu, bagaimana pendapat kamu tentang program pengolahan sampah di kotamu? Mengapa merujuk kepada mengevaluasi? Karena hal ini membutuhkan kemampuan untuk mengevaluasi. Lalu yang terakhir ada berkreasi. Contohnya itu, menurut kamu bagaimana mengatur faktor-faktor yang dapat mengurangi populasi hama keomas yang menyerang tanaman padi? Pertanyaan ini tentunya dibutuhkan berkreasi dalam berpikir karena ditanyakan apa faktor-faktornya.
Selanjutnya, saya akan memaparkan kekurangan dari tes lisan. Tada! Yang pertama, hubungan antara guru dengan peserta didik akan mempengaruhi objektivitas hasil. Tentunya hal ini sangat berpengaruh ya kawan-kawan, karena jika ada seorang guru dengan peserta didik yang memiliki hubungan tidak baik, maka hasilnya pun tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Lalu yang kedua, keadaan emosional peserta didik sangat dipengaruhi oleh kehadiran pribadi guru yang dihadapinya. Saya lihat kejadian ini banyak terjadi di kalangan anak SMA, apalagi jika gurunya itu tampan. Contohnya, ada seorang guru yang bernama Bapak Lukas. Bapak Lukas adalah seorang guru yang memiliki paras yang tampan. Lalu pada saat ia melakukan tes lisan kepada peserta didiknya, maka peserta didiknya fokus kepada ketampanan Bapak Lukas, bukan pada pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Lukas. Lalu yang ketiga, pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik sering tidak sama jumlahnya maupun tingkat kesukarannya. Hal ini harus diperhatikan juga ya teman-teman. Maka dari itu, seorang guru yang akan melakukan tes lisan, ia harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakannya. Tentunya, tes lisan membutuhkan waktu yang lama dalam melaksanakannya. Karena seorang guru harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, harus mengetesnya kepada peserta didiknya dulu, lalu harus menunggu jawaban dari peserta didiknya dulu. Pasti itu membutuhkan waktu yang lama. Lalu yang kelima, kebebasan peserta didik menjawab pertanyaan menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan peserta didik langsung diawasi oleh gurunya. Lalu yang keenam, seringkali guru terlalu cepat menyimpulkan jawaban peserta didik sebelum selesai menjawab pertanyaan. Hal ini jika ada peserta didik yang menjawab pertanyaan terlalu bertele-tele nih kawan-kawan, maka seorang guru akan menyimpulkannya terlebih dahulu sebelum tes lisan berakhir. Lalu yang ketujuh, dalam memberikan penilaian, guru seringkali terpengaruh oleh kepribadian peserta didik. Hal ini tidak boleh dilakukan ya kawan-kawan, karena kita sebagai calon guru harus objektif. Teman-teman, barusan saya telah memaparkan kekurangan dari tes lisan. Namun, di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Maka dari itu, saya akan membahas kelebihan dari tes lisan. Tada! Yang pertama, dapat digunakan untuk menilai kepribadian dan kompetensi penguasaan pengetahuan peserta didik. Tentunya, tes lisan itu dapat digunakan untuk menilai kepribadian dan kompetensi penguasaan pengetahuan peserta didik. Lalu, yang kedua, jika peserta didik belum jelas dengan pertanyaan yang diajukan, guru dapat langsung memperjelas pertanyaan yang dimaksud. Tes lisan juga bisa seperti ini ya kawan-kawan. Jadinya jika ada peserta didik yang belum jelas terhadap pertanyaan yang diajukan oleh seorang guru, maka ia bisa langsung mempertanyakannya dan guru juga bisa langsung memperjelasnya. Lalu yang ketiga, guru dapat mengetahui apa yang tersirat di samping apa yang tersurat dalam jawaban. Hal ini bisa dilakukan tatkala seorang guru menilai jawaban dari para peserta didiknya. Lalu yang keempat, guru mengetahui bagian mana yang dikuasai peserta didik. Tes lisan juga membuat guru mengetahui kemampuan para peserta didiknya. Lalu yang kelima, tepat untuk mengukur percakapan tertentu. Tes lisan juga dapat mengukur percakapan tertentu ya kawan-kawan. Lalu yang keenam, dapat mengetahui pengetahuan komunikasi dari peserta didik. Tes lisan juga dapat mengetahui bagaimana cara peserta didik berkomunikasi. Lalu yang ketujuh, guru dapat mengetahui secara langsung hasil tes seketika. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai merencanakan penilaian dengan menggunakan tes lisan. Yang pertama, tada! Ada menentukan kompetensi pengetahuan yang sesuai untuk dinilai melalui tes lisan. Seorang guru yang akan melakukan tes lisan kepada peserta didiknya harus menentukan kompetensi pengetahuan terlebih dahulu nih teman-teman. Lalu yang kedua,
menyusun indikator proses dan hasil belajar berdasarkan kompetensi pengetahuan yang dinilai melalui tes lisan. Seorang guru juga harus menyusun indikator proses terlebih dahulu sebelum melakukan tes lisan kepada peserta didiknya. Lalu yang ketiga, menentukan kriteria kunci yang menunjukkan capaian indikator hasil belajar pada kompetensi pengetahuan. Nah, seorang guru juga harus menentukan kriteria kunci sebelum melakukan tes lisan kepada peserta didiknya. Lalu yang keempat, menyusun kriteria kunci ke dalam rubrik penilaian. Seorang guru juga harus menyusun kriteria kunci lalu diaplikasikan ke dalam rubrik penilaian. Lalu yang kelima, ada menyusun pedoman pertanyaan yang menunjukkan kemampuan menggunakan bahasa lisan. Seorang guru juga sebelum melakukan tes lisan harus menyusun pedoman pertanyaan terlebih dahulu. Lalu yang keenam, menyiapkan lembaran penilaian. Hal ini untuk meminimalisir kesalahan pada saat menilai peserta didiknya. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan penilaian dengan menggunakan tes lisan. Tada! Yang pertama, melaksanakan tes lisan kepada peserta didik satu persatu. Nah, seorang guru jika akan melakukan tes lisan harus kepada satu persatu peserta didiknya ya. Lalu yang kedua, menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tes lisan. Seorang guru yang akan melakukan tes lisan juga harus menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun. Lalu yang ketiga, menyampaikan pertanyaan secara ringkas. Hal ini sudah dikemukakan tadi, bahwasanya seorang guru jika ingin membuat pertanyaan harus dengan bahasa yang mudah dipahami, jangan dengan bahasa yang terlalu bertele-tele. Lalu yang keempat, menyeimbangkan alokasi waktu antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Hal ini juga harus diperhatikan karena agar tes lisan berjalan dengan lancar. Lalu yang kelima, menghindari memberikan kalimat yang mengarahkan pada kunci jawaban. Ini juga tidak boleh ya, karena agar guru dapat mengetahui kemampuan berpikir para peserta didik. Lalu yang keenam, memberikan waktu tunggu yang cukup bagi peserta didik untuk memikirkan jawaban. Hal ini tentunya harus diperhatikan juga ya kawan-kawan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai contoh instrumen penilaian tes lisan. Tada! Di sini sekolahnya itu namanya SMP Fajar. Lalu nama siswanya itu Rina. Lalu mata pelajarannya itu IPS. Tahun pelajarannya 2013-2014. Kelas 7 semester 1. Bentuk soal lisannya itu yang pertama, kekayaan alam di Indonesia yang melimpah terbentuk oleh beberapa faktor. Coba kalian sebutkan faktor-faktor tersebut. Lalu soal yang kedua, coba kamu jelaskan bagaimana proses terbentuknya minyak. Dan soal yang ketiga, menurut kalian tumbuhan oleh manusia dapat dimanfaatkan untuk apa saja? Sebutkan. Lalu di sini ada jawaban dari Rina. Penilaiannya itu skor 3 jika menjawab 3 jawaban dengan benar, skor 2 jika menjawab 2 jawaban dengan benar, dan skor 1 jika menjawab 1 jawaban dengan benar. Di sini Rina menjawab pertanyaan dengan benar. Mengapa demikian? Karena Rina menjawab dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi astronomi dan yang kedua dari sisi geologi. Maka ia mendapatkan 2 skor. Lalu yang kedua, Rina mendapatkan 3 skor karena ia menjawab dari 3 sisi. Yang pertama ada proses pengendapan, proses pematangan, dan proses migrasi. Maka ia mendapatkan skor 3. Lalu pada jawaban yang ketiga, ia mendapatkan skor 3 juga karena dia menjawabnya dari 3 sisi. Yang pertama dari bahan makanan, dari bahan bangunan, dan dari obat. Maka dia mendapatkan skor 3. Lalu hasil skor tes lisan Ani adalah 8. Maka kita hitung ya teman-teman. Cara menghitungnya itu 8/11 dikali 100 sama dengan 73. Jika dikonversikan ke dalam skala 4 itu 73/100 dikali 4 sama dengan 2,92 dengan grade B. Maka dapat disimpulkan bahwasanya
nilai kompetensi Ani itu cukup baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Semoga materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 5 bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.